Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di videonya Ledian Sasaputra. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman saya juga akan memberikan sebuah video. Tapi pada video kali ini saya tidak akan membuat sebuah tutorial menggambar ya. Biasanya saya sering buat video seputar tutorial menggambar menggunakan AutoCAD, Dena Rumah, atau tutorial cara menggunakan AutoCAD. Tapi hari ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berbeda. Saya hari ini akan mengangkat tentang pendidikan, dimana di Indonesia ini kita banyak ada kampus-kampus yang baik, kampus-kampus yang punya nama besar. Di sana ada berbagai macam jurusan dan tingkat pendidikan. Salah satunya yaitu ada pendidikan diploma 3, D4, dan S1. Saya akan bahas apa perbedaan dari ketiga tingkatan pendidikan ini, mulai dari D3, D4, ataupun S1. Saya akan bahas kumpas tuntas apa perbedaan dari ketiga tingkat pendidikan ini. Tapi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, bagi yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman sudah mendukung saya agar saya lebih semangat lagi dalam buat video. Dan bantu saya agar di tahun 2020 ini saya bisa mendapatkan 10.000 subscriber. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya. Oke, langsung saja kita bahas dari yang pertama. Jadi untuk yang pertama itu pendidikan D3. Jadi ketika teman-teman sudah selesai dari SMA, teman-teman tentunya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Teman-teman bisa memilih D3 ataupun S1 ataupun D4. Karena di Indonesia sekarang ini sudah banyak sekali pendidikan-pendidikan D3, D4, S1 sudah banyak sekali teman-teman. Jadi apa perbedaannya? Yang pertama akan saya jelaskan D3. Jadi sistem kuliah D3 ini dia terdiri dari 6 semester yang bisa diselesaikan dalam 3 tahun. Kemudian untuk SKS-nya di D3 ini ada 112 SKS dan persyaratan kelulusan untuk D3 yaitu dapat menyelesaikan tugas akhir atau TA. Nah, di D3 juga teman-teman perlu ketahui bahwa di D3 ini ketika teman-teman selesai kuliah atau dapat menyelesaikan pendidikan di D3, teman-teman akan mendapat gelar berupa AMD. AMD ya. Nah, perlu teman-teman ketahui. Jadi banyak sekali orang-orang yang baru tamat SMA, mereka melanjutkan ke pendidikan D3. Nah, menariknya dari D3, teman-teman, kalau teman-teman ambil pendidikan D3, ketika telah selesai, teman-teman bisa melanjutkan juga ke jenjang D4 maupun S1, seperti itu. Jadi D3 ini bisa dibilang pendidikan vokasi. Jadi lebih dititik beratkan kepada lebih banyak praktek dibanding dengan teori. Jadi kalau teman-teman fashionnya suka yang praktek seperti itu, saya sarankan lebih baik ambil di pendidikan vokasi D3 ataupun D4. Kalau D3 kuliahnya cuma 6 semester, dapat diselesaikan dalam 3 tahun, dan itu sangat cepat sekali. Oke, itu kalau D3. Kemudian D4. Nah, D4 ini yang menarik teman-teman. Jadi D4 ini terdiri dari 8 semester. Oke, terdiri dari 8 semester, kemudian bisa diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Nah, untuk SKS-nya sendiri, untuk D4 itu ada 144 SKS. Jadi teman-teman kalau mau menyelesaikan D4, teman-teman bisa menyelesaikan 144 SKS. Nah, di D4 ini syarat kelulusannya teman-teman harus magang dan membuat karya ilmiah di semester akhirnya nanti. Oke, seperti itu. Dan menariknya juga teman-teman, kalau teman-teman dari D3 bisa melanjutkan ke D4. Tetapi teman-teman ada beberapa semester atau matrikulasi lebih lanjut kalau teman-teman ingin melanjutkan ke D4. Saya sedikit bercerita bahwa saya dulunya alumni dari pendidikan D3. Saya jurusan teknik mesin dari D3, kemudian ketika telah tamat, saya ingin melanjutkan pendidikan lagi. Saya ada dua pilihan, kemarin mau ambil S1 ataupun ambil D4.
karena saya basicnya sudah berada di pendidikan vokasi, yaitu D3, maka saya melanjutkan ke D4. Karena saya ingin lebih banyak praktek, dan menurut saya praktek itu lebih penting. Seperti itu ya. Bukan berarti teori nggak penting, tapi saya suka praktek, dan prakteknya itu biasanya sangat dibutuhkan di dunia kerja nanti. Oke, seperti itu. Nah, kemudian apa bedanya S1? Oh iya, saya lupa sampaikan kalau D4 tadi untuk gelarnya, teman-teman ketika sudah tamat, teman-teman akan mendapat gelar sarjana terapan. Sarjana terapan teknik ya. Kalau saya kemarin dari D3, kemudian lanjutkan D4, D4-nya itu dapat gelar sarjana terapan teknik ya. Seperti itu, karena saya ambil di jurusan teknik ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, apa itu jenjang S1? Jadi jenjang S1 ini teman-teman juga bisa menyelesaikan dalam 8 semester juga. Nah, dalam 8 semester ini teman-teman bisa menyelesaikan dalam 4 tahun ya. 4 tahun, rata-rata 4 tahun bisa teman-teman selesaikan. Untuk SKS-nya ada 160 SKS. Nah, kalau di S1 teman-teman, syarat kelulusannya yaitu teman-teman harus dapat menyelesaikan skripsi. Nah, ini biasanya yang sering jadi momok berat bagi teman-teman, bagi mahasiswa yang sekarang di semester akhir. Ayo semangat selesaikan skripsinya. Pada intinya teman-teman, baik itu tugas akhir, karya tulis ilmiah atau skripsi, itu tidak susah kalau teman-teman sering bimbingan kepada dosen. Kuncinya satu, sering bimbingan. Kalau tidak tahu, silakan bertanya kepada dosen pembimbing. Oke. Nah, untuk gelarnya teman-teman, untuk gelar dari S1, teman-teman ketika telah selesai, teman-teman akan mendapatkan gelar sarjana. Kalau teknik, sarjana teknik ST, seperti itu. Oke, nah jadi teman-teman sudah tahu kan apa perbedaan dari D3, D4, dan S1. Kemudian sering muncul pertanyaan seperti ini. Kak, kalau sudah tamat dari D3, bisa melanjutkan D4. Kemudian setelah selesai dari D4, saya mau lanjut lagi dong ke S1. Jawabannya apakah bisa? Tidak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah dari D3, ingin melanjutkan pendidikan lebih lanjut, teman-teman bisa mengambil D4 atau S1. Tetapi kalau teman-teman sudah ambil D4, teman-teman tidak bisa melanjutkan mengambil S1. Kenapa? Karena antara D4 dan S1 itu sudah setara. Itu udah sama. Jadi istilahnya teman-teman sudah menyelesaikan pendidikan SMK, kemudian mau melanjutkan SMA, tentunya tidak bisa, karena memang antara D4 dan S1 ini sama, antara SMK dan SMA itu pun sama. Jadi tidak bisa teman-teman. Kalau teman-teman telah selesai pendidikan D4, teman-teman kalau mau melanjutkan, teman-teman bisa ambil S2. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa ambil S2 terapan ataupun S2 ya pada umumnya bisa itu. Jadi jangan sampai disalah kaprakan kalau dari D4 mau melanjutkan kuliah selanjutnya Pak S1, bukan, tidak bisa. Karena D4 sudah setara dengan S1, sudah sama. D4 itu vokasi, S1 itu untuk jalur akademik. Oke, kalau teman-teman mau jadi seorang yang profesional di bidang kerjaan, misalkan di pabrik ataupun di perusahaan-perusahaan seperti itu, saya sarankan ambil saja di D4. Karena di sana banyak prakteknya dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada magangnya juga kalau di D4. Dan peluang kerjanya untuk D4 dan S1 sekarang sudah sama. Jadi baik itu BUMN maupun lembaga-lembaga negara, sekarang kalau rekrutmen dia tidak membedakan lagi antara D4 ataupun S1. Apakah cuma bisa dilamar S1? Tentunya tidak. Kalau ada pembukaan misalkan dia membutuhkan sarjana atau pendidikan D4, biasanya dia akan sampaikan D4 garis miring S1. Jadi teman-teman bisa punya kesempatan yang sama, pendidikan yang sama, cuman bedanya kalau D4 dan D3 itu ke pendidikan vokasi, kalau untuk S1 itu lebih ke akademiknya. Oke, teman-teman, itu penjelasan singkat ya seputar perbedaan antara D3, D4 dan S1. Kalau D3 diselesaikan dalam waktu 3 tahun atau 6 semester, gelarnya ketika telah tamat itu
AMD. Kemudian kalau D4 diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Oke, atau 8 semester, gelarnya sarjana terapan. Kemudian kalau S1 teman-teman bisa selesaikan dalam waktu 8 semester. Oke, 8 semester atau 4 tahun. Dan gelar yang didapatkan itu sarjana. Sarjana apa ya, tergantung bidang masing-masing ya. Bisa sarjana teknik, bisa sarjana ekonomi, tergantung bidang yang teman-teman pilih. Oke, seperti itu. Jadi sudah dapat gambaran jelas ya apa perbedaan antara D3, D4, dan S1. Oke, teman-teman. Oke, jadi mungkin itu saja ya pembahasan saya kali ini seputar perbedaan antara D3, D4, dan S1. Oke, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman sudah mendukung saya agar saya lebih semangat lagi dalam buat video. Dan tolong kepada teman-teman semua, bantu saya agar di tahun 2020 ini, saya bisa mendapatkan 10.000 subscriber. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.